1. Syekh Jumaadil Kubro. Nama Syekh Jumaadil Kubro kerap disebut-sebut sebagai guru para wali Songgo. Dalam buku Atlas Wali Songgo yang ditulis Agus Sunyoto disebutkan, Syekh Jumaadil Kubro adalah ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Menurut salah satu versi, ia lahir di sebuah desa di Samarkand, Uzbekistan, pada pertengahan abad ke-14 dengan nama Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Sejak kecil ia mendapatkan pendidikan agama Islam dari ayahnya Sayyid Zainul Husain. Setelah dewasa, ia pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Dari India, ia kemudian memperdalam ilmunya di Mekah. Berbagai ilmu keislaman diterimanya dari sejumlah ulama besar, Makkah dan Madinah. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara, Syekh Jumaadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 orang putra, Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarakandi, dan Maulana Ishaq. Selain pendakwah agama Islam, ia juga dikenal sebagai seorang saudagar. Konon, ketika sedang berada di Champa, ia berhasil mengislamkan penguasa wilayah itu yang sangat kental dengan ajaran Hindu-Buddha. Di sana, ia menikahkan putranya, Ibrahim Asmarakandi, dengan putri Raja Champa Dewi Chandrawulan. Perjalanan pun lalu berlanjut ke wilayah Samudera Pasai, Aceh. Ia didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dan berdagang di wilayah Nusantara. Syekh Jumaadil Kubro diperkirakan tiba di Jawa pada tahun 1399 Masehi, di mana pada saat itu ajaran Hindu-Buddha masih sangat kuat karena keberadaan kerajaan Majapahit. Ia pun berdakwah secara perlahan-lahan dan sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata, begitu banyak orang, termasuk kalangan bangsawan, yang tertarik dengan Islam sehingga ia pun akhirnya memiliki banyak pengikut. Dua, Syekh Datuk Kahfi. Nama lain Syekh Datuk Kahfi adalah Syekh Nurjati, alias Syekh Idhofi. Ia merupakan perintis penyebaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Menurut catatan, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung Malaka, sekitar abad ke-14. Ia adalah putra seorang ulama besar dari Malaka yang bernama Syekh Datuk Ahmad. Syekh Nurjati pernah belajar di Mekah pada pertengahan abad ke-14, lalu ia pergi ke Baghdad, Irak, yang waktu itu masih merupakan wilayah kerajaan Persia. Ia memperdalam ilmu di salah satu pusat peradaban dunia itu. Ia menikah dengan Syarifah Halimah, adik dari penguasa Baghdad, Syarif Sulaiman. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yang salah satunya kelak mengikuti jejaknya di Cirebon. Syekh Nurjati diutus oleh Raja Baghdad itu untuk menyiarkan Islam ke Nusantara, yang ketika itu sudah menjalin hubungan dagang dengan Persia, dan sampailah ia di Cirebon. Sejarawan dan arkeolog Ukat Chandrasasmita menyebut, Syekh Nurjati dan rombongan tiba di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon pada tahun 1420 Masehi. Di Cirebon, ia bermukim di Giri Amparan Jati dan diterima oleh masyarakat setempat dengan sangat baik. Dari tempat itulah sang syekh mulai berdakwah, mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk yang rata-rata beragama Hindu-Buddha. Banyak orang dari wilayah lain datang belajar kepadanya. Meski kiprah dakwah Syekh Nurjati mendapat penentangan keras dari kerajaan Galuh sebagai penguasa Cirebon kala itu, namun pada akhirnya ia malah menjadi guru bagi putra-putri Raja Sunda tersebut, Prabu Siliwangi, yakni Raden Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang. Keduanya memilih memeluk Islam setelah memperdalam ajaran Islam. Raden Wala Sungsang bergelar Syekh Duliman, kemudian mendirikan pusat dakwah di Caruban Larang, tempat sekarang berdiri Kesultanan Cirebon. Tiga, Syekh Maulana Akbar. Berikutnya adalah Syekh Maulana Akbar, nama lain dari Syekh Bayanullah. Ia adalah adik dari Syekh Nurjati yang banyak menyebarkan Islam di wilayah-wilayah Kuningan, Jawa Barat. Dalam naskah Pangeran Wangsakerta, tercatat bahwa Syekh Maulana Akbar merupakan putra dari Syekh Datuk Ahmad, cucu Syekh Datuk Isa. Keduanya dikenal sebagai ulama besar di Malaka.
Syekh Maulana Akbar datang ke Jawa setelah Syekh Nurjati atau Datuk Kafi membangun tempat dakwah di Amparan Jati, Cirebon. Syekh Maulana Akbar juga lahir di Malaka sekitar abad ke-14. Sejak remaja ia sudah belajar di Mekah, bahkan lebih dulu ketimbang kakaknya. Menurut catatan, ia tertarik berdakwah di Jawa Barat setelah mendengar cerita terkait kondisi Nusantara dari Wala Sungsang dan Rara Santang yang mengunjunginya di Makkah. Syekh Maulana Akbar tiba di Kuningan sekitar tahun 1450, setelah sebelumnya sempat tinggal di Cirebon bersama sang kakak, Syekh Nurjati. Syekh Maulana Akbar mendirikan sebuah pondok di Desa Sidapurna, Kuningan, Jawa Barat. Menurut catatan, Syekh Maulana Akbar menikahi Nyi Wandansari, cucu Raja Sunda Prabu Dewa Niskala di Kawali. Dari pernikahan tersebut lahir seorang putra bernama Maulana Arifin. Sang putra ini yang kemudian melanjutkan dakwahnya. Empat, Syekh Quro. Nama lain adalah Syekh Quro alias Syekh Mursyahadatillah atau dikenal juga dengan nama Syekh Hasanuddin. Syekh Quro berasal dari Campa, putra seorang ulama besar, Syekh Yusuf Siddiq. Ia mendapatkan pengetahuan tentang Islam dari ulama-ulama besar Mekah. Dalam Carita Purwaka, Jaruban Nagari, disebutkan jika Syekh Quro pergi ke Nusantara dalam perjalanan dakwah. Ia ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang ketika itu datang ke Campa. Syekh Quro sebelumnya sempat mengajar Islam di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Dari sanalah ia melanjutkan dakwahnya ke Pulau Jawa. Menurut sejumlah catatan, daerah pertama yang disinggahinya adalah Cirebon, yang merupakan wilayah kerajaan Galuh Sunda pada tahun 1418 Masehi. Ia pun kemudian menyebarkan ajaran Islam dari tempat tersebut. Namun Syekh Quro tidak lama tinggal di Cirebon. Halangan dari para penguasa saat itu membuatnya terpaksa pergi meninggalkan Cirebon ke sekitar Karawang. Di tempat barunya, Syekh Quro membangun sebuah pondok pesantren. Ia dikenal memiliki suara yang merdu ketika membaca Al-Quran. Karena itulah salah satunya yang membuat banyak orang tertarik mempelajari Islam. 1. Golongan pedagang. Para ahli sepakat bahwa kedatangan Islam ke Indonesia melalui jalan perdagangan, sehingga pembawanya pun berasal dari golongan pedagang. Berbeda dengan misi penyebaran agama lain yang dilakukan oleh kelompok tertentu, pedagang-pedagang Islam merupakan pembawa misi penyebaran agama yang umum di negeri asing. Salah satu faktor pendorong kedatangan pedagang Islam ke Indonesia adalah urusan ekonomi perdagangan. Awalnya, pedagang Arab yang memperkenalkan agama Islam di Indonesia kemudian disusul pedagang dari Mesir, Persia, dan Gujarat. Para pedagang Islam tersebut telah lama mengadakan hubungan dagang dengan India, Cina, dan Asia Tenggara. Sambil berdagang, mereka juga turut menyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal itu karena sifat misi penyebaran agama dalam Islam adalah bahwa setiap Muslim merupakan pendakwah agama. Golongan pedagang umumnya menyebarkan Islam di daerah pesisir yang dekat dengan jalur perdagangan laut. 2. Golongan mubalik. Golongan mubalik atau guru agama Islam adalah kelompok yang tugasnya memang khusus untuk mengajarkan agama Islam. Mereka bertugas menyebarkan Islam dari pusat-pusat dakwah Islam ke daerah-daerah di Kepulauan Indonesia. Salah satu contohnya adalah Datuk Ri Bandang, ulama dari Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke Kutai dan Goa. Kemudian para mubalik dari Demak yang mempunyai misi ke Kerajaan Banjar, dan Syekh Said dari Pasai yang menyebarkan Islam di kalangan raja-raja serta rakyat Patani. Selain itu, banyak juga orang Indonesia yang bermukim dan belajar agama di Mekah, kemudian pulang ke tanah air untuk mengajarkan ilmu yang mereka dapat. 3. Golongan Sufi. Selanjutnya, golongan masyarakat yang turut andil dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, yaitu penganut tasawuf, atau disebut golongan Sufi. Ahli tasawuf atau Sufi adalah orang yang telah menyucikan jiwa,
menjernihkan akhlak, serta membangun lahir dan batinnya untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Beberapa golongan sufi yang memengaruhi tasawuf di Indonesia, di antaranya adalah Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdurrauf As-Sinkili, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Golongan para wali. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo, 9 wali, yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Anggota Wali Songo di antaranya Sunan Gresik, penyebar Islam di Gresik, Sunan Ampel, penyebar Islam di Surabaya Sunan Giri, penyebar Islam di Gresik, Sunan Bonang, penyebar Islam di Tuban, Rembang, Pulau Bawean, dan Madura Sunan Derajat, penyebar Islam di Lamongan, Sunan Kalijaga, penyebar Islam di Cirebon Sunan Muria, penyebar Islam di Kudus, Jepara, dan Pati Sunan Kudus, penyebar Islam di Kudus Sunan Gunung Jati, penyebar Islam di Cirebon dan Priangan. Di samping Wali Songo, banyak juga para tokoh penyebar Islam yang disebut sebagai wali. Misalnya Sunan Bayat yang berkedudukan di Klaten, Syekh Bentong, Syekh Ahmad Jagung, dan masih banyak lainnya. 1. Melalui jalur perdagangan. Sejak abad ke-7, pedagang Arab Muslim telah berlayar ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Dalam perjalanan mereka juga membawa ajaran Islam. Misalnya Wali Songo yang merupakan 9 wali yang merupakan pionir penyebaran Islam di Pulau Jawa, banyak di antaranya adalah keturunan pedagang Arab. 2. Melalui jalur kawin campur. Perkawinan campur antara pedagang Muslim dari luar dengan penduduk pribumi juga menjadi salah satu cara penyebaran Islam. Dengan adanya perkawinan ini, ajaran Islam mulai menyebar ke keluarga-keluarga pribumi. Contohnya adalah perkawinan antara pasangan Sunan Ampel, Wali Songo, dengan Dewi Kadita, putri Raja Hindu. Tiga, melalui jalur pendidikan. Pendidikan Islam dan pesantren memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Santri, murid pesantren diajarkan tentang ajaran Islam, dan pesantren menjadi tempat pusat penyebaran Islam. Salah satu contoh pesantren yang berperan dalam penyebaran Islam adalah pesantren Tebuireng di Jawa Timur. 4. Melalui jalur Mataram. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Majapahit telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Muslim seperti Kesultanan Demak. Saat Islam menyebar di Jawa, tidak ada perang besar yang terjadi. Hal ini berbeda dengan penyebaran Islam di wilayah lain di dunia. Kesultanan Demak sendiri memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. 5. Melalui jalur kesultanan. Kesultanan-kesultanan Islam seperti Kesultanan Aceh, Mataram, dan Banten adalah pusat-pusat penyebaran Islam. Kesultanan Aceh, misalnya, dikenal sebagai pusat pembelajaran Islam yang menarik banyak pelajar dari berbagai daerah untuk belajar tentang ajaran Islam. Melalui jalur Sufisme. Tarekat-tarekat Sufi juga membantu penyebaran Islam di Indonesia. Mereka menggunakan pendekatan mistik dan keagamaan yang mendalam untuk menarik hati masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam dengan lebih lembut. Contohnya, tarekat Naqsyabandiyah yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Sumatera Barat. 7. Melalui jalur sastra dan budaya. Karya sastra seperti kitab-kitab religius, hikayat, dan syair-syair Islam juga membantu penyebaran Islam di Indonesia. Cerita-cerita tersebut mengandung nilai-nilai keagamaan dan moral Islam yang disampaikan melalui bahasa dan budaya setempat. Salah satu contohnya adalah Hikayat Amir Hamzah yang menjadi bagian dari tradisi kesenian Jawa dan memberikan pesan-pesan keislaman. Dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, berbagai faktor tersebut berperan secara bersama-sama.
Keterbukaan dan toleransi masyarakat Indonesia terhadap ajaran-ajaran baru juga merupakan faktor kunci yang memfasilitasi penyebaran agama Islam di wilayah ini.